Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi sudah pernah dengar belum dengan yang namanya produk olahan bekasam? Nah, bekasam ini merupakan produk fermentasi yang berasal dari ikan tawar melalui proses penggaraman serta pemberian sumber karbohidrat berupa nasi. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita mengenai inovasi bekasam. Seperti apa inovasinya? Saat ini telah hadir narasumber inovatif kita yaitu Bapak Rinto SPMSI dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Rinto. Selamat datang. Ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Ya. Ya. Nah, ini inovasinya di bidang pangan olahan ikan ya Pak ya? Ya betul betul. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Iya, inovasi ini kita berikan label itu kan bekasam instan ya. Jadi hal ini sebenarnya dua hal yang melatar belakangi kenapa kita coba untuk berinovasi membuat bekasam instan. Yang pertama kita tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya sekali dengan produk tradisional, khususnya Sumatera Selatan juga seperti itu. Namun akhir-akhir ini memang produk tradisional itu cenderung terpinggirkan. Oleh karena itu mungkin kita ke depan harus berpikir bagaimana menjaga eksistensi produk tradisional itu. Salah satunya adalah agar nanti bisa diterima di masyarakat. Khususnya kalau sekarang ada yang menyebutkan masyarakat milenial yang semuanya serba instan dan sebagainya. Maka kita berpikir untuk produksi bekasam instan. Terus kemudian yang kedua, kami sebagai akademisi dan riset juga selama ini kita berpikir terus mengembangkan dunia industri dalam tanda kutip industri yang besar. Kemudian kita tidak melihat bagaimana sisi UMKM. Nah, kalau kita menghasilkan sebuah inovasi yang nanti bisa diterapkan oleh UMKM itu akan lebih bagus gitu. Oke, jadi memang selain untuk mempertahankan eksistensi produk itu sendiri ya Pak ya, juga tentu saja untuk pengembangan UMKM-nya sendiri juga ya Pak Betul, ya. ya kita arahnya ke sana. Oke, karena tentu saja dengan inovasi tentu saja UMKM dapat meningkatkan daya saingnya begitu ya Betul, Pak ya. iya. Oke, nah ini dalam penjaringan ide ini Pak ya, tentu saja kan ada juga proses penjaringan ide dan pemilihan ide inovasi ini. Nah ini siapa saja yang terlibat? Kami ini karena akademisi dan peneliti, kita juga melibatkan sebenarnya dosen-dosen di lingkup unsri yang lain. Kemudian kita juga melibatkan mahasiswa, karena memang suatu tuntutan juga bahwa sebuah riset itu melibatkan mahasiswa dan nanti dimanfaatkan untuk studi akhirnya. Jadi saling bermanfaat, kita menemukan sebuah inovasi, kemudian mahasiswa juga bisa terselesaikan dengan tugas akhirnya. Oke. Ya. Nah inovasi ini dimulai dari sejak tahun berapa Pak? Kami mengkaji bekasam itu dari 2013, sudah Oke, cukup udah lama ya. ya Pak? Iya, memang karena di latar belakangi ya tadi itu menjaga eksistensi produk tradisional. Kemudian satu sisi kita melihat produk tradisional negara lain kayak misalnya kimchi ya, kemudian maaf saya menyebutkan merek Yakult misalnya, itu sudah mendunia. Sedangkan produk tradisional kita dalam tanda kutip tenggelam gitu. Makanya itulah mungkin menjadi motivasi kami untuk coba menggali produk tradisional apa yang kira-kira mungkin bisa diangkat. Jadi 2013 kami mengkaji bagaimana manfaat fungsionalnya dari bekasam itu. Apakah dia punya kandungan-kandungan senyawa organik tertentu, misalnya diantaranya ada peptida, kemudian ada lovastatin dan sebagainya, dan ternyata itu punya manfaat khusus untuk apa? Untuk anti kolesterol, anti hipertensi dan sebagainya. Nah, itu terus dikembangkan, terus kemudian terakhir 2019-20 kita coba untuk bagaimana membuat bekasam itu yang instan gitu. Oke, Iya. iya. Tentu saja tujuan dari ini supaya bisa bisa langsung dinikmati ya Pak ya. Betul, nanti kalau selama ini kan bekasam dikenal kalau kita mau
makan harus dimasak dulu, disiapkan bahan-bahan dan sebagainya. Oke. Nah, dengan bekas asam instan ini nanti ketika orang membuka kemasan bisa langsung dikonsumsi gitu. Iya. Harapan kita seperti itu. Oke. Jadi memang tadi dibilang bahwa 2013 sampai sekarang pun masih dilakukan kajian ya Pak Ya, sebenarnya ya? kita sudah agak melebar juga selain bekasam, misalnya ada produk-produk fermentasi ikan lainnya kayak nanti peda instan, kemudian Oke. jambal roti instan, terus nanti mungkin ke arah bagaimana kalau kita kan juga Sumatera Selatan ada terasi itu, Ya, bagaimana benar. membuat sambal terasi instan gitu, yang selama ini mungkin dikemas botol, kita cari inovasi yang lainnya dari situ. Oke. Nah, Pak tadi sudah cukup lama ya Pak ya, mungkin sudah kurang lebih 9 tahun Pak ya Ya. untuk melakukan inovasi ini. Nah, dalam prosesnya itu Pak, apakah ada kesulitan atau tantangan tersendiri dalam mungkin pasti ada try errornya juga ya Pak. Betul, Nah, betul. bisa diceritakan Pak kepada sahabat inovasi ini seperti Iya. apa kesulitannya? Iya, memang sebuah apa namanya pelaksanaan eh, cara kerja dan sebagainya itu memang ya, pasti ada sebuah kendala di situ ya. Kami mulai dari 2013 tuh mengkaji tentang sifat-sifat fungsionalnya. Nah, kalau dari sisi peneliti sebagai peneliti kadang kita memang kesulitan bahan ya, bahan terutama bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kalau hanya sekedar membuat bekasam itu mudah karena semua masyarakat tahu. Tetapi ketika kita mengkaji tentang sifat fungsionalnya, kita membutuhkan bahan-bahan lain. Nah, itu kadang-kadang yang memang harus inden sekian bulan dan sebagainya gitu Bu. Terus untuk yang bekasam instan memang kami sebisa mungkin menyederhanakan metode agar nanti bisa diaplikasikan dengan masyarakat. Kalau untuk kajian bekasam instan, insya Allah ini lumayan lancar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, ini menarik ya Pak, Ya. bekasam instan. Nah, ini pasti sahabat inovasi pingin tahu ya, ini cara membuat inovasinya itu seperti apa? Ya, tadi saya sebutkan kita mencoba menyederhanakan proses ya. Kalau dalam sisi teknologi ada sebenarnya bahasa ngetrennya itu disebut dengan harder teknologi, di mana menggabungkan ada lebih dari satu teknologi atau metode di situ. Jadi dalam bekasam instan itu yang tentunya pertama adalah fermentasi itu masih tetap berlangsung. Biasa kalau bekasam itu kan difermentasi selama kurang lebih 7 hari misalnya kan, terus kemudian dari saat itu nanti dikombinasi dengan proses pemanasan. Yang kita coba pakai sebenarnya sudah banyak tuh. Kita coba pakai autoclave, kita coba pakai steam ya. Terus kemudian direbus dan sebagainya. Kemudian terpilihlah di situ kemarin yang paling bagus ya, karena kalau pakai autoclave itu kan cenderung lunak, jadi steam yang paling bagus di situ. Alhamdulillah steam. Nah, sehingga nanti kalau untuk diaplikasikan UMKM akan lebih mudah. Terus dari steam itu baru nanti langsung kita kemas secara vakum. Jadi ada tiga tahap di situ. Yang pertama fermentasi, yang kedua adalah pemanasan dengan steam, kemudian dikemas secara vakum. Nah, dengan kondisi ini baru hasil riset memang sih ya, tapi insya Allah sih memang benar gitu bahwa nanti pada saat dikemas vakum nanti dia akan bisa tahan selama 10 sampai dengan 15 hari. Oke, jadi memang sudah sampai tahap pengujian daya simpan ya Pak ya? Betul, daya simpan baik itu secara mikrobiologi, kemudian secara kimiawi dan sensoris kita sudah lakukan Oke, itu. nah biasanya Pak kalau seperti kita tahu untuk pangan olahan itu tidak hanya daya simpannya aja ya Pak Betul. yang diteliti ya, yang diuji ya, tapi ada juga organoleptiknya. Leptiknya, Nah ya. ini seperti apa? Ya, kalau uji organoleptik itu kan skala lab sudah kami lakukan itu kita melibatkan panelis ya. Panelis-panelis yang memang sudah istilahnya mengetahui bagaimana menguji organoleptik. Terkait dengan apa? Terkait dengan rasa, terkait dengan aroma, terus kemudian tekstur, penampakan ya. Iya. Jadi semua hal itu dikaji secara periodik dalam selang waktu. Selang waktu tertentu sampai dengan 15-20 hari. Nah, nanti di situ ketahuan sejauh mana nanti ketika dia disimpan selama 10 hari ada perubahan seperti apa dari organoleptik itu. Nanti disinkronisasi dengan uji kimiawi. Ya, kalau kami lakukan biasanya total volatile base ya. Jadi
berapa basa-basa volatil yang menguap di situ semakin besar, ada batas maksimumnya 30 mg per sampel itu, per 100 gram sampel. Artinya kalau di atas itu sudah nggak bisa diterima. Ya. Kemudian secara mikrobiologi juga kita lakukan uji berapa kandungan total bakteri pembusuknya di situ. Nah, itu harus sinkron semua baru kita bisa memastikan bahwa produk ini tahan sekian hari. Nah, Iya, benar. seperti itu. Dari segi rasa, Pak, apakah ada perubahan? Ya, kalau dari segi rasa memang bekasam kan cenderung asam ya. Jadi asam, kemudian ketika sudah ditambah-tambah itu ya alhamdulillah selama 15 itu masih bisa diterima oleh panelis. Oke. Nah, tadi ini kan bekasam instan, Pak ya. Tentu saja orang sudah siap saji. Seperti kita tahu kalau kita masak bekasam Betul. itu ada campuran bawang Betul. gitu, Pak Iya, ya. iya. Kadang juga dikasih cabai gitu ya, Pak ya. Iya, Nah, apakah ini sama, Pak? Iya, jadi kami berpikir ke sana bagaimana ketika masyarakat itu membeli bekasam bisa langsung dikonsumsi Nah, atau minimal dengan misalnya masukkan dalam microwave gitu kan selama 2 menit atau mungkin 3 menit 5 menit itu bisa langsung dikonsumsi. Jadi dalam bekasam instan ini sudah ada bumbu. Kita tambahkan bumbu, baik itu ada garam, garam sudah nggak ada ya, maaf, iya. karena Karena memang sudah, asin iya. ya. Terus di situ ada cabai, bawang putih, bawang merah itu. Tapi makanya kalau terkait dengan bumbu ini mungkin nanti kreasi UMKM masing-masing, misalnya kalau mau membuat ini ya silakan nanti kreasi masing-masing karena mungkin gitu tiap-tiap orang kan mempunyai selera yang beda-beda gitu. Tapi teknis dan metodenya sama. Gitu. Iya. Jadi artinya sudah ditambahkan juga beberapa Sudah. bumbu ya, Pak ya. Jadi sifatnya ready to eat, gitu. Oke, Siap untuk ya. dikonsumsi, siap Ya, makan. tapi tidak mengurangi cita rasa bekasam Iya, itu sendiri betul, ya, Pak betul, ya. betul. Oke. Nah, cara penyajiannya seperti apa, Pak? Apakah bisa langsung dimakan atau harus dipanaskan dulu atau seperti apa? Kita berpikir harusnya bisa langsung dikonsumsi. Jadi ketika dia misalnya buka kemasan, kemudian nanti langsung bisa dihidangkan. Tapi kadang mungkin ada sebagian orang yang misalnya pengen hangat, berarti harus dihangatkan mungkin dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan memasak bekasam secara umum. Oke. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pak. Ya. Nah, ini kan masalah daya simpan. Bapak Ya. bilang tadi bahwa bisa disimpan dalam 10 hari. Itu Ya. di suhu ruang atau Suhu ruang. di suhu Iya, ruang? suhu Kalau ruang. dia disimpan dalam lemari es, Lemari es saya rasa bisa 2 kali lipat, Bu. Bisa 2 kali Iya, lipat, ya? biasanya kalau ikan-ikan segar misalnya kan sehari 2 hari sudah, lemari es bisa 4 sampai 7 hari. Nah, ini mungkin bisa 2 kali lipat. Oke, jadi memang karena juga kan di vakum ya, Pak. Betul, Jadi betul. oksigen oksidasinya juga nggak ada gitu kan. Iya, Jadi iya. mungkin bisa jauh lebih tahan lama ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak, sebenarnya ini menarik sekali karena ini juga pangan olahan banyak sekali tentunya yang akan kita perbincangkan, Pak ya, karena keterbatasan waktu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mungkin ada harapan ke depan untuk inovasi ini, Pak. Iya, harapan kami karena inovasi ini mengacunya kepada pengembangan UMKM, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM di Sumatera Selatan. Karena kita tahu bahwa Sumsel salah satu produk tradisionalnya adalah bekasam. Kemudian yang kedua, saya mengajak kepada generasi muda semuanya, generasi milenial gitu ya. Iya. Mari terus kita berkreasi. Iya, betul. Tidak usah jauh-jauh tapi melihat bagaimana di lingkup kita sendiri Betul. sehingga kita bisa mengembangkan Sumsel ini akan jauh lebih baik dari sekarang. Oke, baik. Nah, ada pesan-pesan ingin disampaikan, Pak, khususnya mungkin untuk tim pendukung inovasi ini. Iya, kami mengucapkan terima kasih ya tentunya kepada Unsri Sriwijaya sebagai institusi kami, terus kemudian juga pendukung dana sebenarnya dari riset ini kami didanain oleh Dikti ya, Ditjen Dikti dari tahun 2013 sampai 2021. Alhamdulillah bisa terus continue. Kemudian cuma saya berpesan juga kepada semuanya yang mungkin melihat dalam hal ini baik itu UMKM maupun akademisi, mari kita bekerja bersama ya. Bersinergi bersama untuk mengembangkan Sumsel lebih baik lagi. Oke. Baik, Pak Rinto, terima kasih sudah hadir di acara podcast kami One Day One Innovation. Tentu saja kami sangat mengharapkan lagi kehadirannya untuk berbagi informasi tentang inovasi-inovasi terbarunya, Pak ya. Ya, insya Allah, Bu. Oke, baik, sahabat inovasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi bahwa memang
Inovasi itu tidak harus yang high class ya. Tentu saja kita melihat kita bisa berinovasi dengan sekitar kita, melihat apa yang ada sekitar kita, dan tentunya dari hal yang sederhana saja kita tentu saja bisa berinovasi. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita hari ini. Teruslah berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi konkret hasilnya. Salam inovasi.